Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَالْقَائِلُ فِي آيَةٍ أُخْرَى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, setiap umat harus ada pemimpin. Ketika Musa akan bermunajat dengan Allah Ta'ala, Musa titipkan pengganti beliau, khalifahnya ada Harun. Maka dalam Islam, kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa ditawar-tawar. Jangankan sekelompok bangsa, sebuah bangsa sebesar Republik Indonesia ini, satu keluarga harus ada pemimpin. Jangankan satu keluarga, 2 orang yang lakukan perjalanan musafir harus ditunjuk pemimpinnya. Karena pentingnya kepemimpinan, bahkan fardu kifayah yang lain boleh diabaikan dulu sementara. Ketika Rasulullah wafat, beliau wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal, tapi jenazah beliau baru dikuburkan di hari Rabu 3 hari kemudian, 15 Rabiul Awal. Saat dikaji oleh para ulama, kenapa Rasulullah yang ketika hidupnya mengajarkan sebuah tradisi baru, orang yang meninggal harus segera dikuburkan, tiba-tiba orang yang mengucapkan kalimat ini proses penguburannya ditunda beberapa hari? Salah satu di antara jawaban, 3 jawaban para ulama adalah karena yang meninggal itu pemimpin dan belum ada penggantinya. Jangan hilangkan bukti kehadiran pemimpin sebelum ada pengganti. Tetapi pemimpin yang bernama Muhammad ini tidak menunjukkan pengganti dan tidak mengajarkan mekanisme pemilihan pemimpin. Apakah dengan sistem demokrasi, apakah dengan sistem pemilu, apakah dengan partai politik, apakah penunjukan langsung, ataukah dengan cara monarki dan lain sebagainya. Tidak ada mekanisme. Umat Islam mencari sendiri, sampai singkat cerita terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Ketika Abu Bakar terpilih, agenda pertama beliau setelah pidato kepresidenan adalah menguburkan jasad Nabi yang mulia ini. Apa yang paling menarik, ketika Rasulullah hidup, beliau Nabi, beliau Rasul, dan beliau pemimpin umat. Dan untuk jabatan beliau hanya dipanggil ya Rasulullah. Saat beliau wafat, umat kebingungan untuk memanggil Abu Bakar sebagai pemimpin dengan sebutan apa? Apakah ya Malik, ya Rais, ya Sahibas Sumuwi, atau panggilan yang lain? Mereka akhirnya hanya menyebut realitas, ya Khalifata Abi Bakrin, wahai ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Maka khalifah bukan pemimpin, khalifah itu pengganti. Silakan nanti cek kamus bahasa Arab, atau yang punya HP yang ada Android, ketik arti khalifah dalam Islam, dalam bahasa Arab. Enggak ada khalifah dengan arti pemimpin. Khalifah itu pengganti. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati. Digantilah generasi sebelumnya itu oleh generasi berikutnya yang mereka mengabaikan salat, menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat. Maka ketika para ulama mendefinisikan khilafah, apa itu khilafah? Khilafah intinya adalah khilafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi iqamatid din wad dakwah.
Khilafah adalah proses penggantian peran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama dan menegakkan dakwah. Maka disebutlah khilafah. Apa yang harus kita luruskan? Hari ini ada di kalangan kita kelompok yang mengagung-agungkan dakwah khilafah dan menganggap sistem pemilihan kepemimpinan kita sekarang sebagai sistem taghut. Enggak perlu ikut pemilu karena itu sistem taghut. Demokrasi itu taghut. Maka kalau bertemu dengan kawan-kawan yang dakwahnya seperti ini, tanyakan kepada mereka, sistem yang Islam itu seperti apa? Karena Abu Bakar tidak terpilih lewat mekanisme tertentu. Tiba-tiba beliau menjadi khalifah. 2 tahun Abu Bakar menjabat khalifah. Menjelang ajal, beliau tuliskan surat wasiat setelah bermusyawarah dengan tokoh-tokoh umat. Beliau menjagokan Sayyidina Umar untuk menjadi pengganti, tetapi beliau tidak lupa berkonsultasi. Beliau panggil Utsman, beliau panggil Ali, beliau panggil Talhah, beliau panggil Abdurrahman dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat kalian tentang Umar? Banyak yang pro dan ada yang kontra. Akhirnya Abu Bakar menjelang ajal perintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menuliskan surat wasiat agar saat beliau meninggal Umar menjadi khalifah. Tapi belum sempat ditulis nama Umar dari pesan Abu Bakar, Abu Bakar hilang kesadaran. Abdurrahman bin Auf karena khawatir nanti menjadi fitnah bila tidak tertera nama, dan diskusi-diskusi sebelumnya beliau berinisiatif dan berimprovisasi untuk menulis nama Sayyidina Umar pada pesan tersebut, padahal Abu Bakar belum mengucapkannya. Selesailah surat tersebut. Tidak berselang lama Abu Bakar sadar. Beliau bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, sampai di mana surat tadi? Maka dibacakan oleh Abdurrahman sehingga terbaca nama Sayyidina Umar. Terlihat wajah senang di wajah beliau. Apa kata beliau? Itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin Umar yang menjadi pemimpin. Wafatlah Abu Bakar. Berjalanlah Umar sebagai pengganti Abu Bakar. Umar ini jangankan dipanggil dengan sebutan ya khalifata Rasulillah, bahkan beliau tidak percaya diri bila disebut ya khalifata Abi Bakrin, wahai pengganti Abu Bakar. Kenapa? Beliau merasa kapasitas dirinya tidak layak menjadi pengganti Rasulullah ataupun menjadi pengganti Abu Bakar. Beliau minta, panggil saja saya dengan sebutan Amirul Mukminin, pemerintah orang-orang yang beriman, penyuruh, pemimpin orang-orang yang beriman. Maka sejak saat itu setiap pemimpin Islam dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. 12 tahun Sayyidina Umar menjabat khalifah. Beliau ditikam sakit menjelang ajal. Beliau panggil 6 orang tokoh-tokoh umat Islam, ketua-ketua fraksi pada saat itu. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan putra beliau Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi Abdullah bin Umar ini sudah cukup umur, tidak harus diajukan ke MK. Kata Sayyidina Umar, silahkan kalian bermusyawarah, tolong tentukan salah seorang di antara kalian menjadi pengganti saya. Mereka datang kepada Umar untuk meminta supaya Sayyidina Umar melanjutkan tradisi Abu Bakar, menuliskan surat wasiat menentukan siapa pengganti beliau. Dan mereka berharap Umar akan teruskan kepemimpinan itu kepada putranya Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka minta harapan tersebut. Umar yang sedang sakit tiba-tiba menjadi kuat. Beliau duduk. Beliau katakan, jangan kalian sibukkan lagi anak keturunan saya dengan jabatan khalifah ini. Cukuplah dalam keluarga Al-Khattab Umar saja yang menderita. Ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttarru aklal maitah. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti seorang yang dalam keadaan darurat terpaksa makan bangkai. Enggak ada makanan yang lain, kalau tidak makan mati. Wa ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul wasiyyu akla malil yatim. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti orang yang terpaksa terima wasiat untuk menjaga harta anak yatim. Wajib diinvestasikan agar tidak termakan oleh zakat.
tapi bila investasinya gagal dan rugi wajib diganti, karena itu harta anak yatim. Maka silahkan kalian musyawarah. Ini Sayyidina Umar. Maka terpilihlah Sayyidina Utsman. Wafat Sayyidina Umar, diganti oleh Utsman. 12 tahun Utsman menjabat khalifah, dikudeta oleh orang-orang munafik. Beliau terbunuh di rumahnya, dikepung oleh orang munafik. Pas pampres tidak sanggup untuk membendung mereka. Apa yang terjadi? Umat dalam keadaan kacau. Tidak ada pemimpin, tidak ada kabinet, tidak ada panglima TNI, dan tidak ada Kapolri. Karena di zaman itu sentralisasi pada keputusan pemimpin tertinggi pada seorang khalifah. Dalam keadaan kacau tersebut, sisa-sisa ketua fraksi yang menemui Sayyidina Umar datang menemui Sayyidina Ali, minta beliau untuk menjadi khalifah. Wahai Ali, engkau harus maju memimpin umat ini. Ali menolak. Andai kata beliau datang ke saya, begah-begah aku terima. Ali menolak. Pertama didatangi ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga ditolak, sampai Ali diancam oleh pimpinan fraksi ini. Wahai Ali, umat diambang perpecahan dan perang saudara. Bila engkau tidak terima amanah ini untuk menertibkan kepemimpinan umat, nanti mereka perang dan banyak yang mati. Engkau harus bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Bakyo kenan Sayyidina Ali, akhirnya beliau terima. 4 tahun beliau menjabat khalifah, sampai akhirnya terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Karena Muawiyah menuntut supaya Ali sebagai khalifah mencari tersangka pelaku aktor intelektual sebab terbunuhnya Sayyidina Utsman yang dari Bani Umayyah. Berakhir dengan tahkim. Terpilihlah Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah. Melihat bagaimana carut marut umat ketika terjadi suksesi, akhirnya Muawiyah berijtihad, jangan lagi umat diributkan dengan persoalan suksesi. Biarlah nanti saya meninggal, anak saya langsung menjadi pengganti. Berubah dari sistem-sistem yang ada menjadi monarki. Maka wafat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, anak beliau Yazid bin Muawiyah dilantik menjadi khalifah. Wafat Yazid digantikan oleh putra beliau Muawiyah bin Yazid, dan seterusnya berganti dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah sampai yang terakhir ada Turki Utsmani. Pertanyaannya, dari semua sistem ini yang mana yang khalifah? Itu semuanya khilafah. Inti dari khilafah adalah terjadi transisi kekuasaan untuk memimpin umat. Caranya terserah, yang penting terpilih seorang pemimpin. Ada pemimpin seburuk apapun jauh lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Maka melihat betapa umat Islam mengabaikan jenazah Rasulullah 3 hari untuk memilih Abu Bakar lebih dahulu, memilih pemimpin lebih dahulu, menjadi pesan kuat bagi kita bahwa nanti di tahun depan, masih lama, di 14 Februari akan ada pemilihan umum menentukan kepemimpinan bangsa 5 tahun yang akan datang. Tidak boleh umat Islam bersikap apatis. Alah baik dipilih, yang dipilih urang-urang tajid. Tidak boleh apatis, karena tugas kita berikhtiar dan hukumnya wajib. Tugas Allah yang menentukan. Astaghfirullah alladzi ya